Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, kalau kita mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman padi kita, tentu harus menggunakan pestisida. Pestisida ini bersifat kontak, bersifat sistemik, bersifat lambung, bersifat pernafasan. Nah, ada 4 jenis sifat yang sering diproduksi oleh produsen-produsen pestisida yang ada di Indonesia saat ini. Teman-teman, ketika kita ingin mengendalikan hama ataupun penyakit pada tanaman padi kita dengan pestisida yang sudah kita pilih dari jenis sifat yang tadi ini, tentu kebersamaan, kekompakan dari areal atau teman-teman di sekitar pertanian kita itu harus ditumbuhkan juga. Karena contoh misalnya, kita akan mengendalikan hama sundep, hama wereng, ataupun hama walang sangit. Nah, teman-teman, begitu misalnya satu areal ini adalah sawah kita. Kita memilih misalnya pestisida kontak yang bersifat kontak. Kita menyemprot dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Ini kondisi sundep ataupun beluk ini lagi aktif-aktifnya. Atau misalnya hama wereng lagi aktif-aktifnya. Tapi kan si hama tadi ini memiliki sayap. Dia bisa terbang. Jadi bisa terbang, dia bisa menyeberang ke areal-areal tetangga-tetangga kita. Nah, sehingga yang tadinya pestisida ini efektif hanya mengenai sasaran-sasaran yang tidak terbang atau tidak berpindah. Jadi yang pas kena, itu kena, mati, tetapi yang pas terbang itu tidak bisa mengenai pada hama yang kita harapkan untuk dikendalikan seperti itu. Nah, begitu juga ketika misalnya teman atau tetangga kita ini tidak menggunakan pestisida atau mungkin menggunakan pestisida tapi tidak maksimal hasil dari pestisidanya, maka hama yang ada di sebelah mungkin sundep, mungkin penggerek ataupun wereng ataupun tikus misalnya, ini akan ke tanaman kita lagi. Artinya apa? Sehebat apapun pestisida yang kita gunakan, itu hanya akan berfungsi pada hama atau penyakit yang ada di sekitar kita ini. Tapi kita tidak bisa mengantisipasi hama ataupun penyakit yang kiriman dari tetangga kita. Jadi artinya bukan sia-sia, tetapi kita harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi untuk membeli pestisida lagi agar bisa kembali mengendalikan hama yang dari tetangga-tetangga kita. Nah, itu teman-teman. Jadi hemat pikir saya bahwa ketika kita akan mengendalikan hama itu sebaiknya dilakukan secara serentak, dilakukan secara bersamaan dengan tetangga-tetangga di areal sawah kita. Nah, biasanya itu kan ada kelompok tani. Jadi dalam satu areal itu biasanya itu kan ada kelompok tani. Nah, kelompok tani ini dibentuk itu pada dasarnya bukan hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, tetapi di situ sebagai tempat berkumpul atau bermusyawarah. Itu biasanya anggotanya 20 sampai 25 orang. Ini sebagai suatu wadah, tempat berkumpul, bermusyawarah, menseringkan
apa kendala, apa solusi, apa alternatif di dalam mereka berbudidaya. Nah, artinya ketika si kelompok tani ini bisa dikumpulkan, maka dibuatlah jadwal untuk menyemprot hama secara berbarengan. Karena kalau tidak seperti itu, maka yakin dan pasti sebanyak apapun kita memberikan pestisida, yang pas terkena itu akan terkendali. Tapi kalau yang dari kiriman tetangga, itu nggak bisa. Contoh, kalau misalnya dikatakan, tapi kalau menggunakan pestisida yang sistemik, itu kan bisa masuk ke jaringan sel tanaman. Atau misalnya menggunakan sistem lambung, itu juga masuk ke eh, areal atau sistem jaringan tanaman. Nanti begitu dimakan oleh si hama ini, daun, batang, atau bagian dari tanaman ini, maka hamanya akan mati. Yes, itu betul. Tetapi itu ada masa aktifnya. Itu nggak akan selamanya aktif di jaringan sel itu. Jadi ada masa aktif yang pestisida sistemik ini itu bisa sangat bereaksi pada hama yang sasaran. Tapi kalau sudah lewat di masa aktif itu pasti tidak akan maksimal lagi. Nah, olehnya ini dilakukanlah penyemprotan secara bersamaan dari satu areal itu, sehingga hama ini tidak ada tempat untuk melarikan diri, tidak ada tempat untuk menghindar dari pestisida yang kita semprotkan. Jadi kalau misalnya di areal sini kita semprot, terus dia menyeberang sini, di sini juga disemprot. Akhirnya secara keseluruhan satu areal itu bisa terkendali. Nah, itu teman-teman, jadi bukan karena pestisidanya tidak bagus, bukan karena dosis tepat waktunya tidak bagus, bukan karena caranya tidak bagus, tapi karena kiriman dari tetangga yang banyak. Sehingga waktu kita menyemprot ini habis, tapi 2-3 hari itu datang lagi, banyak lagi hama beluknya, atau hama sundepnya, atau hama werengnya. Nah, ini kan yang menjadi masalah untuk kita kendalikan. Jadi kekompakan ini, itulah kenapa dibentuk kelompok tani, supaya di dalam pengaplikasian nanti, baik pemupukan, baik pengendalian hama, ataupun pada saat kita pembersihan dari gulma, nah ini kan harus dilakukan secara serempak bersama-sama, dilakukan secara gotong royong, sehingga dengan adanya kebersamaan itu bisa mengendalikan hama dan penyakit secara bersama-sama. Karena tidak elok rasanya ketika misalnya dalam satu kelompok itu nanti ada yang panennya bagus, ada yang tidak bagus, ada yang ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Memang Allah sudah menakdirkan rezeki, tetapi dengan adanya kelompok ini diharapkan itu bisa diseringkan, apa kelemahan dari si A atau si B ini bisa terakumulatif menjadi satu terobosan. Nah, itu teman-teman. Jadi saya kembali mengingatkan kalau di areal satu hamparan misalnya persawahan ini, hendaknya kalau mau menyemprot pestisida itu dilakukan secara bersama-sama agar hasil dari pengaplikasian itu bisa lebih dan sangat efektif dibanding ketika kita hanya menyemprot sendiri-sendiri. Demikian ulasan kita hari ini. Semoga dengan ulasan ini bisa memberikan manfaat dan sharing yang bisa diaplikasikan pada pertanian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.